Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ade Pratama dan Muhammad Rifki Abdillah. Kami akan mengerjakan tugas tentang metode penelitian tugas review skripsi dengan judul Perkembangan Sistem Informasi Manajemen CV Dinar Tangerang. Informasi skripsi yang direview. 1. Judul skripsi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen CV Dinar Tangerang. 2. Instansi Institut Pertanian Bogor. 3. Nama penyusun Hendika Andrindia. 4. Tahun 2007. 5. Deskripsi singkat. Skripsi ini mengulas mengenai pengembangan sistem informasi manajemen CV Dinar dengan menggunakan aplikasi SIM P1.0, di mana sistem informasi manajemen yang dibuat bisa digunakan untuk mengelola data dan informasi secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan sistem yang dibahas mencakup perencanaan sistem mulai dari desain sistem sampai tahap penerapan. B. Review skripsi. 1. Judul yang diangkat yaitu Pengembangan Sistem Informasi Manajemen CV Dinar Tangerang. Di sini judul yang dipilih disajikan dengan singkat dan jelas, tidak mengandung makna atau penafsiran ganda oleh orang yang membacanya, serta judul dapat menggunakan masalah dan ruang lingkup penelitian, yaitu mengenai pengembangan sistem informasi di CV Dinar Tangerang. Kata pengembangan yang digunakan pada judul skripsi ini menurut saya kurang tepat karena penulisan tidak melakukan pengembangan dari program atau aplikasi yang sudah ada. Di sini penulis membuat suatu aplikasi baru sehingga dengan kata perancangan bisa terganti. Perumusan masalah. Dari urian di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagian kondisi perusahaan dengan sistem pengolahan data dan informasi CV Dinar Tangerang pada saat ini. 2. Bagaimana melakukan pengolahan data dengan program SIM P1.0 CV Dinar Tangerang. Apa manfaat tambahan yang diterapkan perusahaan melalui pengolahan data dan informasi dengan program SIM P1.0 CF Dinar Tangerang? Uraian di atas merupakan perumusan permasalahan yang ditulis pada skripsi. Penulisan terlebih dahulu menguraikan deskripsi singkat mengenai permasalahan yang akan diteliti, kemudian penulisan menyajikan dan merangkumnya dalam bentuk kalimat tanya yang memerlukan jawaban deskriptif. Misalnya pada poin pertama yang menyampaikan bahwa bagaimana kondisi perusahaan dengan sistem pengelolaan data dan informasi CV Dinar Tangerang pada saat ini. Pada perumusan masalah kurang mencerminkan atau tidak menyadari judul yang telah dipilih. Judul deskripsi adalah Pengembangan Sistem Informasi, namun pada daftar pernyataan perumusan masalah tidak membuat mengenai bagaimana pengembangan sistem informasi yang akan dilakukan, namun di sini penulis malah menyatakan permasalahan mengenai pengelolaan datanya. 3. Penelitian. Tujuan penelitian menganalisis kondisi pengelolaan data dan informasi CV Dinar Tangerang. 2. Merancang program sistem informasi manajemen yang mampu melakukan pengolahan data serta menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak manajemen secara efisien dan efektif. 3. Menerangkan manfaat tambahan dan yang diberikan program sistem informasi manajemen yang dirancang. Uraian di atas merupakan tujuan penelitian yang disampaikan pada skripsi ini. Tujuan penelitian yang dapat mengacau pada perumusan permasalahan yang disampaikan pada awal. Tujuan penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada perumusan permasalahan. Jadi saya menganggap sudah baik dalam pembuatan tujuan dan merupakan hasil yang ingin dicapai dari perumusan masalah yang dibuat. 4. Manfaat penelitian.
Manfaat penelitian yang disampaikan penulis pada skripsi hanya sebatas digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat temuan penelitian berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Teks di sini yang kurang yaitu penulis tidak menyampaikan manfaat untuk objek yang diteliti, yaitu CV Dinar. Seharusnya penulis menyampaikan manfaat yang didapat oleh objek yang sedang diteliti, CV Dinar, karena penulis mengembangkan sebuah sistem untuk CV Dinar. 5. Kajian teoritis. Kajian teoritis merupakan suatu telaah teori dari literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kajian teori dilakukan dalam rangka menelaah aspek konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti untuk menemukan jawaban teoritik terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Pada skripsi ini ada beberapa hal yang kurang tepat dijadikan kajian teori karena sangat tidak relevan dengan variabel atau objek yang sedang diteliti. Skripsi yang ditulis yaitu mengenai pengembangan tentang suatu sistem informasi, jadi seharusnya sangat tidak perlu penulis menelaah mengenai ikan hias air laut, sedangkan untuk variabel yang penting penulis lupa untuk menelaah. Sebagai contoh, dalam skripsi penulis mengembangkan sistem informasi dengan menggunakan aplikasi SIM strip P 1.0. Seharusnya penulis menelaah variabel ini dengan menjelaskan secara teoritik apa dan bagaimana aplikasi SIM P strip P 1.0 ini bekerja dengan sebagaimana. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip relevansi. Hal yang saya soroti pada kajian teoritis yaitu mengenai kemutahiran literatur. Pada skripsi ini penulis menggunakan literatur dengan tahun yang sudah cukup jauh dari pembuatan skripsi. Skripsi dibuat tahun 2007 dan menggunakan literatur tahun 1090-an. Hal ini penting karena ilmu pengetahuan khususnya teknologi berkembang dengan cepat. Sebuah teori yang efektif pada suatu periode mungkin sudah ditinggalkan pada periode berikutnya, sehingga diperlukan literatur mutakhir untuk menghasilkan penelitian yang baik. Kerangka pikir. Pada skripsi ini penulis tidak menulis kerangka pikir, padahal kerangka pikir merupakan salah satu hak yang esensial dalam melakukan suatu penelitian. Kerangka pikir dapat disebut sebagai tulang punggung seluruh penelitian karena kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari peneliti. Argumentasi peneliti yang dilandasi dengan konsep-konsep dan teori yang relevan guna memecah masalah penelitian. 7. Hipotesis. Pada skripsi ini tidak ada hipotesis. 8. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang dipakai untuk pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan judul skripsi yang singkat, yaitu mengenai pengembangan suatu sistem informasi manajemen. Pendekatan kualitatif menggunakan metodologi sistem development life cycle, disingkat SDLC, untuk pengkajian fungsi, kelebihan serta kekurangan terhadap program sistem informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang suatu objek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Kasus yang diamati adalah sistem informasi pada CV Dinar Tangerang. Kasus yang dipilih oleh peneliti yaitu menjadikan sistem manajemen konvensional pada CV Dinar Tangerang menjadi sistem manajemen yang terkomputerisasi yang dapat membantu meringankan beban karyawan
yang terdapat pada CV Dinar Tangerang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak manajemen perusahaan di bagian administrasi. Hal observasi datanya pada penelitian ini ditulis dengan gaya yang menarik, yaitu berupa deskripsi sehingga mampu terkomunikasi pada pembacanya yang dengan baik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.